Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Usmi Mafirah, mahasiswa KKN PPM UGM tahun 2021 dari unit CT 016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan nila dan tanaman kangkung dalam ember bekas atau biasa disebut dengan budik damber. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu budik damber. Jadi budik damber merupakan budidaya ikan di dalam ember bekas, di mana kita dapat menumbuhkan ikan dan tanaman dalam satu tempat yang sama. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, mampu memenuhi sumber nutrisi protein hewani dan sumber nutrisi dari sayuran. Kedua, tidak membutuhkan lahan yang luas. Ketiga, hemat energi karena tidak membutuhkan listrik seperti pada budidaya hidroponik maupun pada aquaponik. Lalu, apa saja yang bisa kita budidayakan dalam budik damber? Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membudidayakan ikan nila dan tanaman kangkung. Untuk ikan nila sendiri merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun memiliki nilai nutrisi yang tinggi seperti kaya akan mineral, vitamin, dan omega 3. Selain itu, ikan nila juga mampu memakan jentik nyamuk sehingga diharapkan ikan nila bisa menekan pertumbuhan dan perkembangan dari nyamuk penyebab demam berdarah. Kemudian untuk tanaman kangkung sendiri, kaya akan berbagai nutrisi, misalnya vitamin, mineral, mampu menurunkan resiko kanker, mencegah diabetes, maupun mencegah anemia. Untuk alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam pembuatan budik damber, yang pertama adalah ember bekas dengan ukuran variasi disesuaikan dengan ketersediaan bahan yang ada di rumah. Kemudian, cup plastik atau net pot, lalu spidol, solder listrik, arang kayu sebagai media tanam, bibit ikan nila, dan bibit tanaman kangkung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara pembuatan dari budik damber itu sendiri. Untuk langkah pertama, diameter dari cup plastik diukur di atas tutup ember, digambar menggunakan spidol. Setelah itu, tutup ember dipotong sesuai dengan diameter cup plastik menggunakan solder listrik. Selanjutnya, bagian bawah dan samping dari cup plastik dilubangi sebagai jalan sirkulasi air. Kemudian, arang dimasukkan ke dalam net pot maupun dimasukkan langsung ke dalam cup plastik. Setelah media tanam arang dimasukkan ke dalam net pot maupun cup plastik, lalu tanaman kangkung ditanam di dalam net pot maupun dapat ditanam langsung di dalam cup plastik. Selanjutnya, cup yang sudah berisi bibit tanaman kangkung dipasang pada bagian tutup ember. Selanjutnya, ember bekas dapat diisi dengan air dan bibit ikan nila dimasukkan ke dalam ember bekas. Nah, untuk jumlah bibit ikan nila yang dimasukkan ke dalam ember bekas, diusahakan jangan terlalu banyak karena apabila populasi dari ikan nila terlalu banyak, maka akan terjadi kompetisi makanan, kompetisi oksigen maupun kompetisi habitat, sehingga ikan nila tidak dapat bertahan hidup lebih lama. Kemudian, setelah itu, ember bekas dapat ditutup menggunakan tutup ember yang sudah dipasangi dengan cup maupun net pot yang berisi bibit tanaman kangkung. Untuk air sendiri dapat diganti 2-3 hari. Kemudian untuk air yang berada di dalam ember dapat digunakan sebagai pupuk organik cair dan dapat dimanfaatkan untuk menyiram berbagai tanaman lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara pembuatan budik damber atau budidaya ikan nila dan tanaman kangkung dalam ember bekas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.